Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, umat yang saya kasih di dalam Tuhan. Setiap tanggal 6 Agustus, Gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Diceritakan dalam Injil Sinoptik, secara khusus Matius melukiskan bagaimana Yesus yang berubah rupa, baik wajah maupun pakaiannya di hadapan para murid. Apa pesan pesta ini untuk kita? Bahwa kemuliaan Allah dapat kita lihat, sebagai manusia dapat kita saksikan. Entah langsung, entah tidak langsung, tetapi kemuliaan Allah itu bisa dilihat oleh manusia. Dan hari ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus ini untuk menyatakan iman kita bahwa Allah nampak kepada kita secara sakramental dalam santapan sabda, juga santapan tubuh dan darahnya. Tuhan nampak kepada kita. Maka mari saudara-saudara kita dikasih, bersama ketiga murid kita mengalami kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam perayaan ini. Kita persembahkan seluruh hidup kita, cita-cita, niat, harapan, usaha dan pekerjaan, juga pergulatan dan pergumulan hidup kita. Kita bawa ke altar Tuhan dalam kurban misa ini. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Kasihanilah, ya Tuhan, sayangilah. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam mana kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Terpujilah, terpujilah. Putra tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Kami mohon, pandanglah dengan relakan kami umat-Mu yang berhimpun dalam kurban kudus ini. Semoga kami semua yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup mulia dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pakaiannya putih seperti salju. Bacaan dari nubuat Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut isiannya. Pakaiannya
seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat, dalam penglihatan itu tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala caranya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan.
karena ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh kami. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan kemuliaan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang bersama Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, anak-anak sekalian umat yang terkasih di dalam Tuhan, gereja merayakan Minggu sekitar 6 Agustus sebagai pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Perayaan ini di gereja timur sudah dirayakan sejak abad 7. Tetapi gereja barat tidak mewajibkannya
baru sampai dengan abad yang ke-14 tahun 1400-an baru diwajibkan sebagai perayaan resmi, perayaan tetap di dalam gereja Katolik, gereja Barat. Gereja Timur itu Katolik juga, Ortodoks. Jangan bilang ini kita berbeda, tidak. Mereka juga mengakui Paus, kepemimpinan Paus sebagai pengganti Petrus, dan karena itu kita satu, hanya ritusnya yang berbeda. Ritusnya berbeda itu kalau tanda salib gereja Timur itu mulai begini. Kita ikut yang Barat, sama apa beda? Beda digerakkan, tetapi punya tanda yang sama dengan makna yang sama, mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pesan paling sederhana untuk kita di pesta ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari, adalah bahwa kita manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia berkenan menampakkan kemuliaannya kepada kita manusia yang berdosa. Saksi mata adalah Petrus dan kawan-kawannya. Karena itu Petrus dalam bacaan kedua kali mengatakan, kami sendiri yang menyaksikan. Bukan omong dongeng-dongeng ini sama jempol, bukan cerita-cerita kalangan manusia, tapi kami menyaksikan. Yang kami saksikan itulah yang kami wartakan, bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya kepada mereka. Apa yang dialami Yesus di dalam Injil hari ini sudah digambarkan, dinubuatkan oleh Nabi Daniel ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus. Takhta-takhta kemuliaan, kehormatan diserahkan kepada anak manusia. Kuasa-kuasa di langit tunduk kepada anak manusia. Sudah ribuan tahun sebelumnya dan Nabi Daniel menubuatkannya, dan Yesus memenuhinya. Yesus adalah kepenuhan janji Allah untuk kita manusia. Amin. Itu iman. Dan perayaan hari ini mengajak kita untuk mengimani kebenaran Allah, bahwa Allah itu mulia di surga, berkenan turun tinggal di antara kita manusia. Hanya Allahnya orang Kristen, Katolik, Protestan, dan denominasi lain, hanya Allahnya orang Kristen yang berkenan turun dari kemuliaan surga tinggal di antara kita manusia, menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Dalam doa malaikat, Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Waktu kelahiran Yesus dibuatkan namanya adalah Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Di sini ada yang nama Immanuel? Tidak ada. Aku nama kan Faren, Praktor, dalam nonton sinetron jadi nama dong ini, jadi makan. Traktor, ekskavator dong boleh, tetapi jangan lupa di depan itu untuk orang Katolik, di depan itu adalah nama salah satu santo atau santa. Maksudnya supaya orang kudus itu menjadi pelindung dari orang, dari anak itu yang menyenangkan nama itu. Jadi jangan kalah berbeda. Ambillah dari kita, dari kalender yang ada orang pesta. Yesus menampakkan kemuliaannya kepada waktu pakaiannya nama kita menyimak sampai Yesus merasakan begitu senang, begitu sukacita, dia bilang, Tuhan, betapa bahagia kami ada di tempat ini. Biar kami dirikan tiga kemah, 3 pondok, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Bapak-bapak, saudara-saudari, anak sekali umat yang terkasih, apa yang dikatakan Petrus ini mewakili perasaan turun kita manusia sepanjang segala zaman. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kesenangan yang begitu nikmat, kita rasa-rasanya tidak mau supaya itu berlalu. Contoh, kalau kita hadir di pesta nikah, makanannya enak,
suasana yang begitu tenang, damai, meriah, musiknya pas, kita menari begitu gembira bilang, mau begini biar matahari mau terbit juga kita sampai pagi. Bila kita pagi kan malam ini. Pernah dengar orang begitu? Atau sendiri yang ngomong? Kamu kadang-kadang juga. Terlalu senang dalam situasi tertentu, kita tidak mau supaya itu berganti. Tetapi Yesus mengajak para murid, menyarankan para murid ini untuk turun. Petrus ngomong kata terlalu senang. Dan ini yang saya bilang, kita banyak kali kalau terlalu senang, ngomong tidak pakai pikir. Seperti Petrus ini. Terlalu senang, ngomong tidak pikir. Dengan Tuhan, kami dirikan 3 pondok. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk kalian. Kalau kita mau jujur berpikir secara logis, terus dong 3 gimana? Petrus, Yakobus, Yohanes dong tinggal di mana? Dong di luar pondok. Sama dengan kita. Kita kalau sudah terlalu senang, shopping, waktu shopping masuk, kita suruh perbuat semua. Bapak kita mau operasi suruh 3 bulan. Petrus menjadi contoh untuk kita. Tapi bukan itu yang penting, teman-teman. Yang penting adalah bahwa Allah yang mulia berkenan menunjukkan dirinya kepada kita manusia. Dan dari kita manusia hanya diminta untuk beriman, untuk percaya bahwa Allah Dia bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Allah tidak mengambil jarak dengan kita manusia. Dia satu dengan kita manusia. Dan itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Turun dari kemuliaan surga menjadi manusia, tinggal di lahir dari rahim seorang manusia, makan dan minum bergaul dengan manusia, mati sebagai manusia, tetapi dimuliakan Allah dengan bangkit dari antara orang mati. Itu iman yang harus kita terima. Dan itu kita nyatakan di dalam doa syahadat. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan barang kehidupan yang kekal. Amin. Itu pengakuan iman yang sama, hendaknya juga menjadi iman kita. Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawannya untuk turun, mau mengatakan kepada kita, Yesus menyampaikan pesan untuk sampai pada kemuliaan itu, dia harus melalui lewat salib. Untuk sampai pada kemuliaan tahun, dia harus melewatinya di gunung Bukit Kalvari. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang bisa kita petik, yang kita terima dengan cuma-cuma, tanpa perjuangan, tanpa korban. Yang minggu lalu saya kasih tahu kamu, bahasa orang yang sekolah bilang no pain, no gain. Tiada sukses tanpa korban, tiada sukses tanpa derita. Tidak ada lipat tangan begini langsung 1 juta di tangan. Kali kamu lihat bos nggak kemana bilang, itu bos, ini lipat tangan sama uang, lipat tangan apa? Coba lihat, ada timbang demi lipat kali depan kau, timbang demi. Tidak ada yang instan, yang gampang yang itu. Di dalam hal beriman, untuk sampai pada kemuliaan kebangkitan, kita perlu berjuang dan berusaha. Tidak gratis, surga itu memang cuma-cuma dari Tuhan, tapi manusia perlu berjuang untuk masuk ke sana. Yesus menggambarkan perjuangan manusia untuk masuk surga dan berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Kerajaan surga itu digambarkan pintu yang sempit, dan karena itu orang harus berjuang, berusaha. Tidak ada otomatis. Dan bilang, saya kembali ini sudah sekitar 30 tahun. 30 tahun itu sudah turun kami bilang, sudah orang dalam. Baik dia sudah di surga, kalau dia masih di neraka, kamu bangun satu keluarga lagi di neraka. Bapak, mama, saudara-saudari, anak sekalian umat yang terkasih, Allah menampakkan kemuliaan kepada kita manusia, dan kita manusia dituntut untuk beriman.
Suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus menjadi utusan Bapa yang tinggal di antara kita manusia, datang mengajak kita manusia, membawa kita manusia untuk sampai kepada Bapa. Maka kita mengimani Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara terkasih, betapa bahagianya dia bersama dengan Tuhan. Untuk mengalami kemuliaan surga, untuk mengalami Tuhan di dalam hidup ini, kita harus diam, harus tenang. Tidak bisa lompat ke sana, lompat kemari, menangis. Untuk mengalami Tuhan itu harus dalam suasana yang diam, suasana yang tenang. Yang suasana diam, suasana tenang bukan berarti bahwa kita tidak jalan, duduk saja. Bukan berarti bahwa kita tidak bekerja, tidur saja, tidak. Tetapi di dalam kesibukan kita mengusahakan kebaikan dalam hidup, taruh di dalam hati ini Tuhan dengan saya. Taruh di dalam hati ini Tuhan sayang saya. Taruh di dalam hati ini Tuhan berjalan bersama dengan saya. Karena itu apapun yang ada di depan, entah masalah mau sebesar apapun, percaya Tuhan ada di sini lebih besar dari masalah saya. Amin. Itu iman. Kalau tidak, mereka yang sudah dibaptis. Semoga Bapa membimbing mereka yang sudah dibaptis agar mereka hidup sesuai dengan semangat pembaptisan, yaitu penuh cinta kasih, sukacita dan kedamaian. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang melakukan karya ilmiah, semoga Bapa mendampingi mereka yang melakukan karya ilmiah, dan semoga penemuan-penemuan baru dalam segala bidang dapat meningkatkan martabat manusia dan membangun dunia baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar mereka terhibur oleh penangkapan kemuliaan Kristus, karena masih tetap terbuka kemungkinan-kemungkinan yang membawa harapan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa memperkenankan kita membawa kegembiraan dan harapan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita diam sejenak berdoa dalam hati untuk intensi-intensi pribadi kita. Sampai kita ingat juga ke semua orang lain yang membutuhkan bantuan doa kita janjikan untuk mendoakan yang meninggal dunia, untuk keluarga, sahabat, kenalan, para imam, biarawati. Semoga Allah berkenan menerima mereka dan mengganjali mereka dengan kebahagiaan kekal di surga oleh karena iman berharap mengasihinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah sendiri, mereka sementara bergumul karena berbagai macam kesulitan. Semoga Tuhan berkenan hadir menjamah mereka dan upaya-upaya melakukan memulihkan kesehatan mereka dan mereka mulai menemukan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama mereka menyatakan syukur dan terima kasih untuk berkat yang diterima, untuk ulang tahun kelahiran, untuk pengabulan doa dan lain-lain. Semoga Tuhan tetap menjadi andalan dan kekuatan di dalam perjuangan hari-hari hidup selanjutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dari wajah Yesus Putra-Mu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami seperti matahari pagi yang terbit penuh janji-janji. Semoga kami dan dunia ini diciptakan kembali di dalam diri Yesus. Dialah Tuhan dan penantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita belajar.
Mari kita semua berdiri bersama persembahan yang mengucap syukur kepadamu, yang mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil piala dan saling mengucap syukur kepada Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jiwa kita
Perjalanan jiwaku menuju ke surga yang abadi. Bila Yesus dalam jiwa Kita pun berbahagia. melindungi dan menjaga terhadap musuh kita. Yesus pimpin hidup kita Di dalam perjuangan menuju bahagia dan Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri wajah-Mu kepada kami. Kami mohon, semoga santapan surgawi yang telah kami terima dalam kurban ini menjadikan kami semakin serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk kita. Pengumuman hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Yang pertama, terima kasih untuk Bapak Romo Marli yang sudah memimpin misa kudus pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMP Bakar yang sudah membersihkan gereja kemarin dan tanggung kor hari ini. Yang ketiga, kor minggu depan SDN Bakar. Yang keempat, derma minggu lalu. Derma kor Rp140.000. Derma kota Rp429.000. Foto 100 ke Peru 25 rupiah. Tisu kering kotak Rp10.000. Yang berikut sumbangan yang masuk dalam minggu ini dari KUB 7 atas nama Bapak Semarius Kopi Rp500.000 lunas. Yang berikut pembukaan kursus nikah mulai tanggal 14 Agustus sampai 16 Agustus tahun 2023. Pada saat kursus yang harus dibawa adalah Alkitab, buku tulis, ballpoint, dan doa harian. Tambahan, keputusan hasil rapat tanggal 5 Agustus tahun 2023. DPI, katekese bulan September, bulan kitab suci, harus mengadakan lomba kitab suci. Bulan Mei yaitu bulan Maria dan bulan Oktober bulan Proserion, Paroki Lurasik akan mengarahkan patung keluar
menuju stasi-stasi yang ada di Provinsi atau di stasi-stasi, arahkan patung keliling per KUB yang ada di stasi masing-masing. Ini wajib. Yang berikut perubahan uang derma di Provinsi. Yang pertama, derma Rosario dan Bulan Maria per kakak untuk petani Rp50.000, untuk pegawai negeri sipil Rp75.000. Yang berikut, pada saat mengambil surat permandian Rp25.000, status liber Rp25.000, surat nikah Rp25.000, pendaftaran nikah Rp250.000, derma nikah Rp500.000. Yang berikut, pada saat intensi untuk semua permohonan, dermanya harus Rp25.000 ke atas, bukan Rp5.000 atau Rp10.000 lagi. Yang berikut, derma yang harus Mohonkan tuntunan diingatkan kenyataannya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak-anak karena kemuliaan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara-saudari dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan pula bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Dan semoga saudara-saudara sekalian, mereka semua kita doakan dalam kurban kisah ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang dipercayai Kristi kita di hari Minggu pesta Yesus menampakkan kemuliaannya sudah selesai. Syukur. Kita pergi, kita semua diutus. Amin.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.